صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus sahibul bait Bapak Sukirno, wabil khusus yang saya hormati akhin al-fadil Ustadz Rosadi, hafidhullah ta'ala wa ra'ahu, dan guru kita Ustadz Ahmad yang akan memimpin doa nanti. Segenap para jamaah tahlil rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, nikmat sehat, panjang umur, sehingga kita bisa bersilaturahim pada kesempatan yang baik ini. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum nanti akan ditutup dengan doa, sekedar untuk kalimat takziah. Pada kesempatan kali ini kita memperingati haulnya almarhumah Ibu Yeni Tanti Lestari binti Edi Sukanto. Haul yang kedua, sudah 2 tahun. Alhamdulillah almarhumah sudah tenang. Kita yang 2 tahun sudah diberikan umur panjang. Seharusnya kita senantiasa bersyukur dan terus bersyukur supaya tambah lagi umur kita menjadi umur yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, haul bukannya untuk menambah rasa duka. Sebagian saudara kita ada yang bilang, ngapain haul? Udah sedih, ditambah lagi, diingetin lagi. Setahun jadi sedih lagi, 2 tahun jadi sedih lagi, kayak gitu. Padahal kita bukan maksudnya itu. Tadi Ustaz sampaikan dengan hadis Nabi, kafa bil mauti wa'idhah. Cukup dengan kematian itu jadi nasihat. Nasihat yang diberikan Ustaz, guru kita tiap minggu, khotib kita tiap Jumat, ya. Setahun Idul Fitri, Idul Adha, 2 kali Lebaran kita dinasehatin itu dengan nasihat yang bicara. Kadang kita mandangnya, ustaznya dia lagi, katanya. Udah kita nggak terima tuh sama ustaz itu. Bisa jadi kayak begitu. Lah sekarang ini juga nasihat yang terdiam. Kalau nasihat yang terdiam, yang bungkam beribu basa, udah nggak jadi nasihat buat kita. Udah itu bukan manusia lagi, nggak punya pikiran, nggak punya keketek katanya. Karena apa? Sekarang ini makin akhir zaman, banyak yang meninggal. Iya. Yang menjadikan nasihat buat kita udah nggak jadi lagi. Itu kematian. Kalau dulu nih, zaman saya kecil mungkin era 80-an ya. Kalau ada yang meninggal, itu paling enggak sekeluarga tambah takut. Ya. Musola rame, ya. Masjid rame tuh dari keluarga yang ditinggal musibah karena meninggal. Kita nggak bilang tumben tuh sama orang itu baru ke masjid, ke musola gitu. Karena kita kan merasakan, oh dia takut. Nah sekarang sama kematian orang nggak ada takutnya.
Dia meninggal cuma sehari, 2 hari, 7 hari udah los. Ada sehari itu enggak, udah musola enggak jadi, malah kita cuma diundang tahlil doang ya. Yang sohibul musibahnya dia mah cuma ngundang doang, orang ada pergerakan dikit ya, semangat buat ngajinya, semangat buat ke masjidnya, ke musolahnya. Sekarang udah enggak. Makanya itu penting, sehari 2 hari dengan tahlil sampai 7 hari, 40 hari, 100 hari. Dan sekarang ketemu haul yang kedua. Emang begitu manusia mah, kudu diingetin terus. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingetin mereka dengan hari-hari yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini hari yang besar. Buat kita juga besar, kematian dan kehidupan. Lahirnya seseorang, Allah yang Maha Kuasa. Mematikan seseorang, Allah Maha mematikan itu semua. Ini adalah nasihat yang besar buat kita. Makanya kita diadakan haul bukan untuk memperpanjang daripada duka kita. Paling tidak kita mengambil ibrah dari pelajaran yang kita ambil dari sahibatul haul, yaitu almarhumah ibu ini. Kenapa Nabi juga SAW memperingati haul? Dulu kan setelah perang Uhud ya, syuhada Uhud. Kalau yang udah umroh pasti city tournya, bahasanya city tour, ziarahnya itu ke Jabal Uhud. Di situ kita ziarah karena Nabi SAW sendiri setiap tahun itu memperingati haulnya ziarah ke Uhud. Nabi seraya mengucapkan assalamualaikum bima sabartum. Selamat kejahatan buat kamu dengan sebab kesabaranmu dalam menjalankan perjuangan dakwah Islam. Itu Nabi memberikan doa kepada syuhada Uhud. Jadi itu berdalil kita melaksanakan haul kali ini adalah diperintahkan mengikuti ketetapan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikutin kalau ada orang yang segala haul apa itu menambah duka aja ngingetin. Enggak. Emang kita pengen ngambil pelajaran dan juga ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah tahlil rahimakumullah. Tadi dalam surah Yasin kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahfainahu fi imamin mubin. Kita hafal semua itu. Kalau bareng-bareng, kita bukan hafid ya. Bareng-bareng apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Jangan dikira kita teh mati udah kagak ada apa-apa, dihidupin lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita diingetin 7 langkah dari kuburan yang meninggal kita itu ya apa namanya jenazah, ahli kubur udah bangun lagi dihidupin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Selain dari itu Allah yang maha menghidupkan yang mati. Juga Allah Subhanahu wa taala naktubu ma qaddamu. Ingat Allah itu mencatat apa yang telah lampau kita lakukan abadnya. Wa atharahum, dan bekas-bekas kita. Tapak tilasan kita itu enggak sedikit pun yang terlewat dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Lagi mudanya kita begini, ya. Udah nikahnya kita udah berumah tangga kita begitu. Lah semuanya enggak
terlepas dari pantauan dan catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naktubu ma qaddamu atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya tertulis, tercatat, terhitung dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya nih. Makanya kita sekarang ini lagi bikin sejarah gitu. Bikin sejarah yang nanti akan dipertontonkan buat kita juga. Dilihatin apa yang kita berbuat, apa yang kita ucap, apa yang kita lakukan. Nanti kita yang ngelihat, saya pernah begini, saya pernah begitu. Makanya kita berkumpul pada malam hari ini mengenang almarhumah dengan kita beristighfar. Kita pun akan begitu. Kita ingat-ingat lagi, kalau keburukan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau keburukan dan kesalahan itu terhadap manusia, kita pun minta halal dan ridhonya. Ya Allah, dulu lagi muda saya pernah ngegodain ini. Ingat kita. Atau urusan kerja kita, saya pernah melakukan hal menipu dia. Kita minta ridhonya. Kalau itu ada yang dirugikan, kita kembalikan. Kita ganti itu sekarang. Kita seraya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan minta ikhlasnya kepada orang yang pernah kita zalimi. Jangan diam aja, semua tercatat di catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi pelajaran buat kita semua. Karena kan kalau kita belajar dan mencari contoh, itu paling aman, paling bagus itu yang kita jadikan contoh, yang jadikan teladan adalah orang yang sudah meninggal. Jangan yang masih hidup, biarin udeng-udengnya nih imam gitu, Ustaz Rudi kali diikutin. Ustaz Rudi juga masih belum aman dari fitnah. Maksudnya apa? Dari cobaan kehidupannya, kita nggak tahu di akhirnya. Paling tidak kalau nggak lurus mah udah ikutin dah. Tapi kalau sekedar ikut-ikutan terhadap yang viral, karena kan banyak kan ikutnya kepada yang viral. Kalau nggak viral mah nggak diikutin. Orang yang viralnya macam-macam. Dalam urusan agama, kalau dalam urusan dunia mah masih mending dah. Ini urusan agama yang terkadang nggak jelas dari dasarnya, landasannya. Kita ngeri sekedar ikut-ikutan doang. Yang bagus ikutin ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia. Itu jelas. Paling tidak yang kita haulin sekarang, dia udah aman dari fitnah. Wafatnya membawa iman dan Islam. Kalau sekarang kita nggak tahu. Atau kita ikutin orang yang mengikuti orang-orang yang pada jalurnya yang sudah meninggal itu, yaitu ulama-ulama kita. Dikaji ilmunya, kitabnya, setiap minggu sekali pengajian. Itu yang kita ikuti. Fa innal hayy la yu'manu minal fitan. Sesungguhnya orang yang masih hidup itu enggak selamat daripada fitnah. Artinya fitnah itu bisa jadi nanti ini, kan sekarang ini banyak orang yang istilahnya, udahlah yang mati mah jangan diikutin. Enggak, justru kita ngikutin yang sudah meninggal membawa iman, udah jelas. Ketimbang orang-orang yang sekarang membawa pengajaran dan paham-paham yang belum jelas, maka lebih baik kita kepada guru-guru kita yang sudah meninggal.
Sini dulu di Lemabang Habib Idrus, ya, nah Ustaz Sadi ngikutin tuh, begitu. Udah jelas aman dari fitnah tersebut. Karena apa? Sekarang ini kita namanya loss of qudwah, udah kehilangan figur, kehilangan dari panutan. Ya tadi yang kita ikutin yang viral-viral aja. Apalagi medsos, sumber informasi yang masif. Akhirnya kita bisa terkecoh juga. Bahkan bisa membandingkan. Hati-hati sekarang. Lah ini di medsos kayak gini, saya dapat di YouTube ini. Nyalain guru kita yang ngajar kita tiap minggu. Banyak gak? Nah iya kayak begitu. Udah tahu guru-guru itu jelas, gurunya ada gitu. Kita malah ngikutin yang viral. Itu paling aman buat kita adalah mengkaji diri kita dengan mempelajari apa yang dibawa oleh orang yang meninggal tersebut. Oh ini baik. Karena mereka sudah aman daripada fitnahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah tahlil yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia itu enggak bakalan selamat daripada 3 hal. Ya. Yang pertama, selamat dari omongan. Ada yang enggak diomongin, semua diomongin. Baik gimana nya ke DKM, bagus gimana nya ke ya udah diomongin. Apalagi jeleknya, wow udah ramai, udah viral, udah seperumahan Kodam ini, satu Sari begini. Nggak ada yang selamat daripada omongan orang. Makanya kita juga harus bisa menjaga daripada lisan kita. Tidak akan berhak mendapatkan kehinaan orang yang bisa menjaga lisan dan tingkah lakunya. Nggak ada haknya. Berarti apa? Orang yang menjaga lisannya, menjaga tingkah lakunya, terutama lisan tadi, dia tidak akan terhina. Banyak kan orang kan banyak omdo gitu ya, banyak omong doang. Makin banyak omong, makin ketahuan bodohnya. Ya. Orang yang bodoh, diam itu adalah sebuah hiasan buat dia. Diam ya udah diam, bagus dia. Ini saya emang nggak tahu. Ini baik-baik nih. Zaman sekarang itu orang gentlenya kalau urusan dunia. Misalnya suruh ngomong bahasa Jerman. Wah, sorry saya nggak bisa nih. Saya bukan paknya bahasa Jerman mah. Matematika mah saya kagak bisa. Fisika sama kimia kagak bisa, ekonomi kagak bisa. Saya bukan bagiannya. Kalau urusan dunia bilang gentle dia, saya nggak bisa. Tapi urusan agama coba. Banyak banget komentar. Ya. Kagak tahu apa-apa. Ustaz gini. Enggak boleh menurut pendapat saya. Padahal ulama udah sampaikan. Itu baca suratonya begitu sih. Gitu kan ada tuh video ya. Lah nyalain ulama coba. Itu kita ngeri zaman sekarang itu. Makanya selamatnya kita fi hifdzil lisan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung dia bisa tidaknya menjaga lisan. Enggak bakalan selamat orang dari omongan. Yang kedua, orang enggak bakalan selamat dari kesusahan. Enggak bakalan. Ya Pak Direktur, ya tetap aja susah. Cuman tingkatannya beda susahnya. Kalau kita mah susah nyari duit ya. Dia mah susah bagi-bagi duit, nyimpen duitnya, duit ditaruh di mana nih? Duit sempetin di mana nih ya? Itu susahnya dia memikirinnya. Koruptor susah apalagi dia ya. Itu nggak ada yang selamat dari kesusahan. Kalau gitu, ya udah kalau susah tuh jangan ngadu. Ngadunya jangan sama orang gitu. Semua susah. Yang ngadu nih udah sama Ustaz Sadi. Tiap hari itu sempat kan. Atau Ustaz Sadi sama.
pasti bilangnya sama. Sama, saya susah. Kalau saya ngurusin masjid juga nggak ngapa-ngapain. Nah gitu. Jadi susah, nggak ada yang selamat dari susah. Makanya nikmatin itu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah itu jangan berkeluh kesah. Kalaupun berkeluh kesah, kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi-pagi orang sholat duha udah curhat di SW-nya, ya. Hari ini makna apa ya? Gitu ya. Ini jadinya udah curhat sama ngaduin Allah berarti. Dikira Allah nggak ngejamin, kita semua dijamin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita pengen banyak, pengen lebih doang, dijamin mah udah dijamin gitu. Tapi kan saya pengen punya ini, punya itu, gitu. Nafsu. Jadi nggak ada yang selamat dari namanya susah. Yang terakhir, manusia orang itu nggak bakalan selamat dari kematian. Ya apa yang nggak mati, semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya ngerasain namanya kematian. Ya nggak bisa diminta-minta, nggak bisa diundur-undur, udah nggak pas, udah takarannya udah pas, masa kadaluarsanya udah tertulis kayak gitu. Mau nyumbet di mana? Tetap aja ketemu. Ya apa? Yang punya rumah sakit ya tetap aja mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau fi kuntum walau in kuntum fi burujim musayyadah. Walaupun di benteng kok yang kokoh, tetap aja. Mas ini nih supaya nggak ada malaikat kali, nggak tahu ketemunya di sana, malaikatnya udah nungguin sana. Nggak bisa, itu 3 ingat. Ya, harus kita ingat itu semua. Jadi ini bukan memperpanjang daripada rasa duka kita, selain kita mengambil dan menimba pelajaran itu. Manusia nggak bakal selamat dari 3 hal, yang namanya omongan, yang namanya kesusahan, yang namanya kematian. Semuanya apa yang kita lakukan sekarang ini adalah akan tercatat. Makanya sekarang kita bikin yang namanya catatan-catatan yang baik, tapak tilas kita yang bakalan diikutin buat dakwah, supaya nanti diikutin. Itu yang disebut amal jariah, ilmu yang manfaat gitu. Jadi enak nanti walaupun ini ngocor baik dari mana nih AC nih gitu. Oh nggak tahu, dulu pernah ngebantu masjid, dulu pernah ngerapin jalan, apa aja yang sekarang yang baik-baik itu yang akan jadi tapak tilas buat kita, yang menjadi amal jariah yang nanti akan kita nikmati insyaallah. Mudah-mudahan almarhumah yang kita peringati haul yang keduanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kucuri rahmat dan maghfirah di alam kuburnya, dan senantiasa keluarganya semua bisa mengikuti jejaknya dan memperbaiki kehidupannya untuk mempersiapkan waktu kedatangan kematian tersebut. Karena orang yang cerdas adalah mereka yang mempersiapkan nanti buat setelah kematian. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan, dan mari kita bacakan Fatihah wabil khusus untuk sahibatul haul almarhumah Ibu Yeni Tanti Lestari binti Edi Sukanto dan almarhumah yang tertulis. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ala husni hadhihi niyyah wa likulli salihah jami'ah syamilah wa ila hadratil mahsus wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.